Ada satu nama yang membuat raja memilih diam, bukan karena senjata, tapi karena ilmu. Syekh Magelung Sakti. Ilmunya tidak diajarkan di istana, tidak pula diumumkan di mimbar. Namun justru itulah yang membuat para wali mencarinya, dan para penguasa merasa terancam. Siapakah Syekh Magelung Sakti sebenarnya? Mengapa ilmunya sampai ditakuti raja dan diperebutkan para wali? Pada suatu masa ketika kekuasaan diukur dari luas wilayah dan banyaknya pasukan, beredar satu nama yang tidak pernah tercatat dalam daftar bangsawan, tidak pula tercantum dalam struktur pemerintahan, namun justru membuat suasana istana berubah hening setiap kali namanya disebut. Nama itu adalah Syekh Magelung Sakti. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ia tidak datang membawa bendera, tidak memproklamasikan ajaran, bahkan tidak pernah menampakkan diri di pusat keramaian. Namun anehnya, pengaruhnya menyebar lebih cepat dari perintah raja, bukan lewat teriakan, melainkan melalui bisikan dari mulut ke mulut. Rakyat menyebutnya sebagai orang alim yang ilmunya dalam. Para ulama menyebutnya sebagai sosok yang telah melampaui sekadar pengetahuan kitab. Dan di balik dinding istana, para pejabat mulai menyebut namanya dengan suara pelan, seolah takut jika penyebutan itu saja bisa menghadirkan sesuatu yang tidak mereka pahami. Awalnya, nama Syekh Magelung Sakti muncul dari laporan sederhana. Ada orang-orang yang menolak tunduk pada ketidakadilan, bukan dengan pemberontakan, melainkan dengan ketenangan. Mereka tidak marah, tidak melawan, namun juga tidak bisa ditekan. Ketika ditanya siapa yang mengajarkan sikap itu, jawaban mereka sama, Syekh Magelung Sakti. Raja mendengar laporan itu tanpa ekspresi. Baginya, satu dua orang alim tidaklah mengancam. Namun laporan terus datang. Dari wilayah berbeda, dengan pola yang sama. Tidak ada perlawanan terbuka. Tetapi pengaruh Syekh Magelung Sakti seolah mengikis rasa takut rakyat terhadap kekuasaan duniawi. Yang membuat raja gelisah bukan jumlah pengikutnya, melainkan caranya. Syekh Magelung Sakti tidak mengajarkan pembangkangan, tidak pula menyerukan penolakan terhadap istana. Ia hanya mengajarkan keteguhan hati dan keberanian batin. Namun justru disitulah letak bahayanya. Kekuasaan apapun akan goyah jika rasa takut rakyatnya menghilang. Istana mulai mencari tahu siapakah sebenarnya Syekh Magelung Sakti ini. Tetapi setiap laporan selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Beliau tidak bisa dipastikan keberadaannya. Kadang terlihat di satu tempat, lalu menghilang. Kadang disebut berada di desa terpencil. Namun ketika dicari, yang tersisa hanya cerita. Semakin dicari, semakin tidak ditemukan. Dan semakin tidak ditemukan, semakin besar rasa takut yang tumbuh di istana. Raja mulai menyadari bahwa ancaman terbesar bukan datang dari musuh yang terlihat, melainkan dari seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Namun ketakutan raja belum mencapai puncaknya. Karena pada saat yang sama, nama Syekh Magelung Sakti mulai sampai ke telinga para wali. Mereka tidak mendengarnya sebagai ancaman, melainkan sebagai pertanyaan besar. Ilmu apa yang dimiliki seseorang hingga mampu membuat penguasa resah tanpa mengangkat senjata? Dan dari sinilah kisah sebenarnya baru akan dimulai. Sebuah kisah tentang ilmu yang tidak diajarkan di mimbar, tentang kekuasaan yang gentar oleh ketenangan, serta tentang seorang alim yang tidak mencari apapun, namun justru diperebutkan banyak pihak. Setelah nama Syekh Magelung Sakti membuat istana terdiam, gaungnya tidak berhenti di kalangan rakyat. Perlahan, namun pasti, kabar tentang dirinya mulai menyentuh lingkaran para ulama. Bukan sebagai berita sensasional, melainkan sebagai kegelisahan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para ulama mendengar cerita yang sama dari tempat berbeda, tentang seorang alim yang tidak pernah mengajar di masjid besar, tidak membuka majelis, tidak pula menulis kitab. Namun orang-orang yang pernah bertemu dengannya pulang dengan perubahan sikap yang nyata, lebih tenang, lebih berani, dan tidak lagi mudah digoyahkan oleh ancaman dunia. Sebagian ulama menganggapnya hal biasa. Setiap zaman selalu melahirkan orang-orang saleh yang tidak dikenal luas. Namun sebagian lain mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki murid resmi, tidak memiliki sanad pengajaran yang jelas di hadapan publik, justru mampu memberi pengaruh sedalam itu. Nama Syekh Magelung Sakti pun
mulai disebut dalam pertemuan-pertemuan kecil para ulama sepuh. Bukan untuk diadili, bukan pula untuk dipuji, melainkan untuk dipahami. Mereka sadar, ilmu tidak selalu hadir dalam bentuk ceramah atau tulisan. Ada ilmu yang hidup dalam laku, dan justru jenis inilah yang paling sulit dikenali. Beberapa ulama mencoba menelusuri jejaknya. Mereka tidak datang dengan sikap menggurui, melainkan dengan kerendahan hati. Namun seperti halnya utusan istana, mereka pun sering pulang dengan tangan kosong. Syekh Magelung Sakti seolah hanya menampakkan diri kepada mereka yang tidak berniat mencari. Disinilah kegelisahan para ulama mulai tumbuh. Bukan karena merasa disaingi, tetapi karena mereka menyadari adanya dimensi ilmu yang jarang disentuh. Ilmu yang tidak bertujuan mengajar, tetapi membentuk. Ilmu yang tidak mengumpulkan pengikut, tetapi menumbuhkan kesadaran. Sebagian ulama mulai bersikap hati-hati. Mereka tidak ingin terburu-buru menilai. Namun, ada juga yang diam-diam berharap bisa bertemu. Bukan untuk belajar secara formal, melainkan untuk memastikan sejauh mana seseorang bisa mencapai kedalaman batin tanpa menampilkan apa-apa di hadapan manusia. Sementara itu, di kalangan masyarakat, cerita tentang Syekh Magelung Sakti semakin berkembang. Namun anehnya, cerita itu tidak pernah berlebihan. Tidak ada kisah pamer karomah, tidak ada pengakuan kesaktian. Yang selalu diceritakan hanyalah perubahan rasa di dalam hati orang-orang yang pernah bersua dengannya. Hal ini justru membuat para ulama semakin waspada. Mereka tahu, kesaktian yang diumbar mudah dikenali dan mudah diuji. Namun kesaktian yang tersembunyi dalam sikap dan keteguhan batin jauh lebih sulit dipahami. Dan seringkali, justru disitulah letak ujian terbesar. Tanpa disadari, jarak antara istana dan kalangan ulama semakin menyempit oleh satu nama yang sama. Raja takut karena kehilangan kendali. Sementara para ulama mulai bertanya karena merasa ada ilmu yang belum mereka sentuh sepenuhnya. Dan pada titik inilah, posisi Syekh Magelung Sakti menjadi semakin unik. Ia tidak berdiri di pihak manapun, namun justru berada di tengah pusaran kekuasaan dan keilmuan. Tanpa menyatakan apapun, tanpa menuntut apapun. Namun, keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Karena ketika para ulama mulai bertanya, dan istana mulai mengawasi dengan lebih serius, pertemuan-pertemuan yang tidak pernah dicatat sejarah perlahan mulai terjadi. Dan dari sanalah, arah kisah ini akan berubah semakin dalam. Di balik tembok istana yang megah, kegelisahan mulai tumbuh tanpa suara. Raja tidak pernah menyebut nama Syekh Magelung Sakti di hadapan umum. Namun pikirannya semakin sering tertuju pada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Bukan pasukan, bukan pemberontakan, melainkan pengaruh yang bergerak tanpa perintah. Raja terbiasa menghadapi ancaman yang jelas. Jika ada wilayah membangkang, pasukan dikirim. Jika ada pejabat berkhianat, hukuman dijatuhkan. Namun, kali ini berbeda. Tidak ada musuh yang bisa ditunjuk. Tidak ada kesalahan yang bisa dituduhkan. Yang ada hanyalah perubahan sikap rakyat, yang perlahan tidak lagi gentar pada kekuasaan dunia. Laporan demi laporan kembali masuk. Isinya serupa, rakyat tetap patuh pada aturan, namun tidak lagi tunduk secara batin. Mereka menerima keputusan istana tanpa perlawanan, tetapi juga tanpa rasa takut. Raja membaca laporan itu berulang kali, mencoba menemukan celah kesalahan, namun tidak menemukannya. Ketakutan raja bukanlah ketakutan akan kehilangan tahta secara tiba-tiba. Yang lebih mengganggunya adalah kemungkinan kehilangan wibawa. Sebab, kekuasaan tidak hanya berdiri di atas hukum dan senjata, tetapi juga pada keyakinan rakyat bahwa penguasa memang layak ditakuti. Dalam keheningan, raja mulai menyadari bahwa Syekh Magelung Sakti tidak pernah berniat melawan istana. Namun justru karena itulah pengaruhnya menjadi semakin berbahaya. Ia tidak meruntuhkan kekuasaan dari luar, melainkan mengikisnya dari dalam hati manusia. Raja kemudian memanggil para penasihatnya. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Tidak ada keputusan besar yang diumumkan. Namun satu hal menjadi jelas, Syekh Magelung Sakti tidak boleh dibiarkan menjadi pusat perhatian yang tidak terkontrol. Bukan untuk ditangkap, bukan pula untuk disingkirkan, melainkan untuk dipahami dan diawasi. Di sisi lain, para ulama yang sebelumnya hanya bertanya, kini mulai merasakan getaran yang sama. Mereka menyadari bahwa kegelisahan istana
dan keheningan Syekh Magelung Sakti bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bergerak menuju titik pertemuan antara kekuasaan dan ilmu. Sebagian ulama sepuh mulai berpesan kepada murid-muridnya agar berhati-hati dalam menilai. Ilmu seperti yang dimiliki Syekh Magelung Sakti tidak bisa diukur dengan standar biasa. Jika salah bersikap, yang terluka bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keseimbangan masyarakat. Sementara itu, Syekh Magelung Sakti tetap berada di luar jangkauan semua pihak. Ia tidak mendekat ke istana, tidak pula menghampiri para ulama besar, namun kehadirannya terasa di mana-mana. Seperti bayangan yang tidak bisa disentuh, tetapi selalu ada. Ketakutan raja pun mencapai bentuk yang paling sunyi. Ia tidak marah, tidak bertindak gegabah, ia justru menunggu kesalahan yang mungkin dilakukan Syekh Magelung Sakti, atau menunggu momen ketika ia sendiri harus memilih, mempertahankan kekuasaan dengan cara lama, atau menerima kenyataan bahwa ada kekuatan lain yang tidak bisa ia kuasai. Dan pada saat yang sama, para ulama mulai mengambil langkah, bukan langkah terbuka, melainkan langkah batin. Mereka mulai mencari cara untuk mendekati Syekh Magelung Sakti, bukan sebagai penguji, tetapi sebagai pencari pemahaman. Ketika raja memilih diam, dan para ulama mulai mendekat secara batin, pembicaraan tentang Syekh Magelung Sakti pun berubah arah. Jika sebelumnya orang bertanya siapa dirinya, kini pertanyaan yang muncul adalah tentang jenis ilmu apa yang sebenarnya ia miliki. Ilmu yang membuat kekuasaan resah, dan para alim berhati-hati, tidak mungkin ilmu biasa. Para ulama sepuh yang telah lama bergelut dengan kitab dan sanad mulai menyadari satu hal. Tidak semua ilmu dicatat dalam lembaran tulisan. Ada ilmu yang diwariskan melalui laku, melalui keheningan, dan melalui keteguhan dalam menghadapi dunia. Dan ilmu semacam ini seringkali tidak meninggalkan jejak tertulis. Syekh Magelung Sakti tidak pernah dikenal sebagai penulis. Tidak ada risalah, tidak ada kitab, bahkan tidak ada murid yang mengaku menerima ijazah khusus darinya. Namun justru ketiadaan itu yang membuat para ulama semakin waspada. Sebab ilmu yang tidak bergantung pada catatan seringkali jauh lebih berbahaya bagi mereka yang masih terikat pada bentuk. Dalam pertemuan-pertemuan kecil, para ulama mulai membandingkan pengalaman. Ada yang mendengar tentang ketenangan luar biasa yang dirasakan seseorang setelah bertemu Syekh Magelung Sakti. Ada pula yang mendengar tentang seseorang yang memilih meninggalkan ambisi dunia tanpa paksaan. Semua cerita itu tidak mengarah pada kesaktian yang dipamerkan, melainkan pada perubahan batin yang mendalam. Sebagian ulama muda merasa gelisah. Mereka dibesarkan dalam tradisi belajar yang rapi, berlapis, dan terstruktur. Ilmu tanpa kitab terasa asing dan bahkan menakutkan. Namun, ulama sepuh justru memandangnya dengan kehati-hatian yang lebih tenang. Mereka tahu, ilmu seperti ini hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah lama menempuh jalan sunyi. Syekh Magelung Sakti pun mulai dipahami bukan sebagai pengajar, melainkan sebagai cermin. Orang-orang yang mendekat kepadanya tidak mendapatkan jawaban siap pakai, tetapi justru dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Inilah sebabnya, tidak semua orang sanggup berada di dekatnya dalam waktu lama. Istana mengamati semua perkembangan ini dengan seksama. Raja tidak memahami detail ilmu batin, namun ia cukup cerdas untuk menyadari pola. Setiap kali nama Syekh Magelung Sakti dibicarakan di kalangan ulama, selalu ada perubahan sikap, lebih hati-hati, lebih tenang, dan lebih sulit ditekan. Bagi raja, ilmu yang tidak dicatat kitab jauh lebih berbahaya daripada ilmu yang bisa dipelajari secara terbuka. Sebab ilmu semacam itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa disaring, dan tidak bisa dibatasi oleh aturan istana. Sementara itu, para ulama mulai sampai pada satu kesimpulan yang belum diucapkan. Jika ilmu Syekh Magelung Sakti benar-benar berada di luar kitab, maka mendekatinya bukan perkara kecerdasan, melainkan kesiapan batin. Dan tidak semua orang yang alim siap menghadapi ujian semacam itu. Kesadaran inilah yang menjadi tanda awal dari perubahan besar. Bukan perubahan yang tampak di permukaan, melainkan pergeseran halus dalam cara memandang ilmu dan kekuasaan. Dan ketika ilmu mulai dilepaskan dari catatan, serta kekuasaan mulai kehilangan rasa takut yang biasa ia gunakan, arah cerita pun perlahan bergerak menuju titik yang lebih genting. Setelah para ulama sepuh
sampai pada kesadaran bahwa ilmu Syekh Magelung Sakti tidak tercatat dalam kitab. Getaran cerita ini mulai memasuki lapisan yang lebih dalam. Nama Syekh Magelung Sakti tidak lagi sekadar menjadi bahan bisik, melainkan mulai menjadi pertanyaan serius di kalangan para wali. Para wali bukan orang-orang yang mudah terkejut oleh cerita. Mereka telah lama menyaksikan berbagai bentuk karomah, laku dan perjalanan batin. Namun justru karena pengalaman itulah, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sosok Syekh Magelung Sakti. Bukan karena kisah kesaktiannya, melainkan karena ketiadaan klaim apapun yang menyertainya. Pertanyaan pertama yang muncul bukanlah tentang keajaiban, melainkan tentang niat. Untuk apa seseorang menempuh jalan sunyi sedalam itu, namun tidak pernah menampakkan diri sebagai pembimbing umat? Mengapa ilmu yang begitu berpengaruh justru tidak diarahkan untuk membangun pengikut atau membentuk tarekat? Sebagian wali mulai bertanya dengan hati-hati. Mereka tidak mengutus murid, tidak pula mengirim pesan terbuka. Pertanyaan mereka disampaikan melalui jalur-jalur batin, melalui orang-orang yang kebetulan pernah bersua dengan Syekh Magelung Sakti. Namun jawaban yang mereka terima selalu serupa. Syekh Magelung Sakti tidak pernah menjelaskan siapa dirinya dan tidak pernah menjanjikan apapun. Hal ini justru memperdalam rasa ingin tahu para wali. Dalam tradisi laku batin, orang yang tidak menawarkan apa-apa seringkali menyimpan sesuatu yang tidak bisa diminta. Dan sesuatu yang tidak bisa diminta hanya bisa diterima jika seseorang telah siap. Sebagian wali mulai menyadari bahwa pertanyaan mereka sendiri mungkin merupakan ujian. Bukan ujian bagi Syekh Magelung Sakti, melainkan ujian bagi diri mereka. Apakah pertanyaan itu lahir dari kerendahan hati, atau justru dari keinginan untuk memastikan posisi mereka dalam peta keilmuan? Di sisi lain, ada wali yang memilih menahan diri. Mereka merasa bahwa mendekati sosok seperti Syekh Magelung Sakti tanpa kesiapan batin hanya akan menimbulkan kegelisahan. Ilmu yang tidak dicatat kitab bukan untuk dipelajari, melainkan untuk dialami. Dan pengalaman semacam itu tidak bisa dipaksakan. Sementara itu, istana mulai merasakan perubahan suasana di kalangan spiritual. Raja menerima laporan bahwa beberapa tokoh agama besar mulai bersikap lebih tertutup, lebih berhati-hati dalam berbicara tentang kekuasaan. Tidak ada penentangan, namun juga tidak ada lagi ketergantungan. Raja tidak memahami detail pergerakan batin para wali, namun ia merasakan satu hal yang sama. Pengaruh Syekh Magelung Sakti telah melewati batas rakyat biasa. Ia kini menyentuh lapisan paling dalam dari tatanan sosial. Tempat ilmu dan kekuasaan biasanya saling menjaga jarak. Bagi para wali, pertanyaan tentang Syekh Magelung Sakti perlahan berubah menjadi cermin. Semakin mereka bertanya, semakin mereka dihadapkan pada keterikatan masing-masing. Ada yang terikat pada nama besar, ada yang terikat pada pengaruh, dan ada pula yang terikat pada pengakuan. Dan di tengah semua pertanyaan itu, Syekh Magelung Sakti tetap diam. Ia tidak mengirim pesan, tidak memberi isyarat. Namun justru dalam diam itulah ketegangan mulai terbentuk. Sebab ketika para wali mulai bertanya, dan raja mulai mengawasi dengan lebih cermat, arah cerita tidak lagi bisa kembali seperti semula. Setelah para wali mulai bertanya, dan istana semakin mengawasi dengan diam-diam, sesuatu yang tidak pernah diumumkan mulai terjadi. Bukan pertemuan resmi, bukan pula majelis terbuka, melainkan perjumpaan sunyi yang tidak tercatat dalam kitab sejarah manapun. Pertemuan ini tidak diawali dengan undangan, tidak pula dengan kesepakatan waktu dan tempat. Ia terjadi seperti hal-hal batin lainnya. Ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, orang-orang yang terlibat di dalamnya bahkan tidak pernah menyebutnya sebagai pertemuan, melainkan sebagai momen yang tidak bisa dihindari. Beberapa wali sepuh disebut-sebut pernah berada dalam satu ruang dengan Syekh Magelung Sakti. Tidak ada saksi ramai, tidak ada murid yang mencatat, yang ada hanyalah keheningan panjang dan percakapan seperlunya. Tidak ada pengajaran formal, tidak ada nasihat panjang. Namun siapapun yang hadir di sana merasakan beban batin yang tidak biasa. Syekh Magelung Sakti tidak membuka pembicaraan tentang ilmu. Ia tidak menjelaskan kedudukannya, tidak pula menyinggung pengaruh yang telah ia timbulkan. Justru para wali yang hadir merasa seolah sedang diuji tanpa disadari. Setiap pertanyaan yang muncul di dalam hati terasa kembali sebagai pertanyaan tentang diri sendiri.
Dalam tradisi laku batin, pertemuan semacam ini lebih berat daripada perdebatan terbuka. Tidak ada yang bisa disanggah, karena tidak ada yang diperdebatkan. Tidak ada yang bisa dipamerkan, karena tidak ada yang ditawarkan. Yang tersisa hanyalah kejujuran batin masing-masing. Sebagian wali pulang dengan perasaan ringan namun gelisah. Ringan karena tidak ada konflik, gelisah karena menyadari masih banyak keterikatan yang belum selesai. Sebagian lain memilih diam selama berhari-hari, seolah membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Menariknya, tidak satupun dari mereka menceritakan isi pertemuan itu secara detail. Bukan karena ada larangan, melainkan karena mereka sendiri kesulitan merangkainya menjadi kata-kata. Bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang lebih terasa daripada terdengar? Sementara itu, istana mencium adanya pergerakan yang tidak biasa. Laporan masuk bahwa beberapa tokoh spiritual penting terlihat melakukan perjalanan tanpa pengawalan, tanpa agenda publik. Raja tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Namun, ia merasakan satu hal yang sama. Pusat keseimbangan mulai bergeser. Bagi raja, pertemuan yang tidak tercatat justru lebih berbahaya daripada pertemuan resmi. Sebab yang tidak tercatat tidak bisa dikendalikan. Tidak ada keputusan yang bisa dipantau, tidak ada kesepakatan yang bisa dibatalkan. Yang ada hanyalah perubahan sikap yang muncul setelahnya. Syekh Magelung Sakti sendiri tetap berada dalam posisi yang sama. Tidak mendekat ke istana, tidak pula mendirikan lingkaran pengaruh. Namun pertemuan-pertemuan sunyi itu telah menempatkannya di titik yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Para wali mulai menyadari bahwa keberadaan Syekh Magelung Sakti bukan untuk memperkuat salah satu pihak. Ia justru berdiri sebagai cermin bagi semua yang mendekat. Dan tidak semua orang siap bercermin. Dari sinilah ketegangan mulai berubah bentuk. Bukan lagi ketegangan antara raja dan rakyat, atau antara ulama dan kekuasaan. Melainkan, ketegangan di dalam diri masing-masing tokoh. Ketegangan antara keinginan untuk memahami dan ketakutan untuk kehilangan posisi. Dan ketika pertemuan yang tak pernah dicatat sejarah itu mulai memberi dampak, satu hal menjadi jelas. Setelah ini, pengaruh Syekh Magelung Sakti tidak lagi bersifat samar. Ia akan terasa nyata dalam sikap, keputusan, dan pilihan banyak orang. Setelah pertemuan sunyi yang tak pernah dicatat sejarah, pengaruh Syekh Magelung Sakti mulai terasa dengan cara yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Tidak ada pengumuman, tidak ada ajakan, tidak pula perintah. Namun, perubahan muncul di banyak tempat, seolah bergerak dari dalam diri manusia itu sendiri. Di tengah masyarakat, orang-orang mulai bersikap berbeda. Mereka tetap bekerja, tetap memenuhi kewajiban, dan tetap menghormati aturan. Namun ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang kekuasaan. Rasa takut yang biasanya mengikat perlahan melemah, digantikan oleh ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Perubahan ini tidak lahir dari hasutan. Tidak ada seruan untuk melawan. Tidak ada bisikan untuk menentang. Justru karena itulah pengaruh ini menjadi sulit ditangani. Tidak ada alasan untuk menghukum. Tidak ada kesalahan yang bisa ditunjuk. Yang berubah hanyalah sikap batin, dan batin tidak bisa dijerat hukum. Para pejabat mulai merasakan pergeseran ini lebih dulu. Perintah tetap dijalankan, namun tidak lagi disertai kegelisahan berlebihan. Ancaman kehilangan jabatan tidak lagi menimbulkan kepanikan. Seolah ada batas baru dalam diri banyak orang. Batas yang tidak bisa ditembus dengan kekuasaan semata. Raja menerima laporan dengan nada yang semakin hati-hati. Ia diberitahu bahwa pengaruh Syekh Magelung Sakti tidak terlihat dalam jumlah pengikut, melainkan dalam perubahan sikap. Tidak ada pusat pergerakan, tidak ada tokoh yang mengordinasi, yang ada hanyalah kesadaran yang tumbuh sendiri. Inilah yang paling sulit diterima oleh penguasa. Kekuasaan terbiasa berhadapan dengan struktur. Jika ada struktur, maka bisa dipatahkan. Namun pengaruh tanpa struktur tidak memiliki titik lemah. Ia tidak bergantung pada figur, tidak pula pada tempat. Para wali yang pernah bertemu Syekh Magelung Sakti mulai memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa pengaruh tersebut bukan hasil strategi, melainkan akibat dari keutuhan batin seseorang. Ketika seseorang tidak menginginkan apapun dari dunia, dunia kehilangan cara untuk menekannya. Syekh Magelung Sakti sendiri tidak pernah terlihat mengambil peran. Ia tidak hadir dalam perubahan itu,
namun jejaknya terasa di mana-mana, seperti mata air yang tidak terlihat dari kejauhan, tetapi menghidupi tanah di sekitarnya. Sebagian orang mulai menyebutnya sebagai karomah, sebagian lain menyebutnya sebagai wibawa batin. Namun, para wali sepuh memilih diam. Mereka tahu, memberi nama pada sesuatu seringkali justru mengecilkan maknanya. Yang jelas, pengaruh ini tidak lahir dari ambisi dan tidak bisa diwariskan melalui perintah. Istana mulai berada dalam posisi yang serba sulit. Mengabaikan berarti membiarkan perubahan terus meluas. Bertindak terbuka berisiko menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Raja pun mulai memahami bahwa tidak semua ancaman datang dengan wajah permusuhan. Pengaruh tanpa kekuasaan adalah jenis pengaruh yang paling sulit dilawan. Ia tidak menantang, tidak meminta, dan tidak mengancam. Ia hanya hadir. Dan dengan kehadirannya, banyak hal menjadi tidak lagi sama. Di titik inilah, perhatian istana semakin terfokus. Raja mulai mempertimbangkan langkah yang lebih serius. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan batas. Sebab jika pengaruh ini terus tumbuh tanpa arah yang bisa dipahami, maka keseimbangan yang selama ini dijaga bisa runtuh perlahan. Dan ketika pengaruh itu semakin terasa, satu hal menjadi pasti. Setelah ini, istana tidak akan lagi sekadar mengawasi. Akan ada upaya untuk mendekat, untuk memahami, atau bahkan untuk menguji. Karena kekuasaan tidak pernah benar-benar tenang ketika merasa tidak lagi menjadi pusat. Setelah pengaruh Syekh Maglung Sakti terasa tanpa pernah menampakkan wujudnya, istana tidak lagi bisa bersikap pasif. Raja menyadari bahwa diam terlalu lama justru membuka ruang yang semakin sulit dipahami. Maka untuk pertama kalinya, pengawasan mulai dilakukan secara lebih terarah, meski tetap tersembunyi. Pengawasan ini bukan seperti biasa. Tidak ada pengumuman, tidak ada pengerahan pasukan. Raja memilih cara yang lebih halus. Orang-orang kepercayaannya diperintahkan untuk mengamati, bukan menangkap, mendengar, bukan menuduh. Tujuannya bukan untuk menyingkirkan Syekh Maglung Sakti, melainkan untuk mengetahui batas pengaruhnya. Namun sejak awal, pengawasan itu menemui kesulitan. Tidak ada tempat tetap yang bisa dipantau. Tidak ada jadwal kegiatan yang bisa dicatat. Syekh Maglung Sakti tidak memiliki rumah besar, tidak pula menetap lama di satu wilayah. Setiap laporan selalu berakhir dengan kesimpulan yang sama. Keberadaannya sulit dipastikan. Para utusan istana mencoba mendekati masyarakat. Mereka berharap menemukan murid, pengikut, atau setidaknya orang-orang yang bisa dijadikan penghubung. Namun yang mereka temukan hanyalah cerita yang sederhana. Orang-orang tidak merasa menjadi bagian dari kelompok apapun. Mereka hanya mengaku pernah bertemu, pernah mendengar nasihat singkat, lalu pulang dengan perasaan yang berbeda. Bagi istana, ini adalah situasi yang membingungkan. Tidak ada pelanggaran yang bisa dijerat. Tidak ada ajaran yang bisa dianggap berbahaya. Bahkan tidak ada tanda bahwa Syekh Maglung Sakti sedang membangun pengaruh secara sengaja. Semua perubahan seolah lahir dengan sendirinya. Raja mulai menyadari bahwa pengawasan terhadap Syekh Maglung Sakti tidak bisa disamakan dengan pengawasan terhadap tokoh lain. Semakin diawasi, semakin jelas bahwa sosok ini tidak bergerak dalam pola kekuasaan yang biasa. Ia tidak menanggapi perhatian istana, seolah keberadaan penguasa bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Sementara itu, para wali yang pernah bertemu Syekh Maglung Sakti mulai merasakan tekanan yang halus. Bukan tekanan dari istana, melainkan dari keadaan. Mereka menyadari bahwa setiap langkah mereka kini diperhatikan. Setiap sikap diam bisa ditafsirkan, setiap kata bisa dicurigai, namun tidak satu pun dari mereka berniat menjadikan Syekh Maglung Sakti sebagai pelindung. Mereka justru semakin berhati-hati. Mereka tahu, membawa nama seseorang yang tidak mencari kekuasaan ke dalam urusan istana hanya akan merusak keseimbangan yang ada. Di sisi lain, pengawasan istana mulai menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Semakin banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang diperhatikan oleh penguasa. Dan perhatian penguasa seringkali justru membuat rasa ingin tahu semakin besar. Nama Syekh Maglung Sakti pun kembali dibicarakan. Bukan sebagai tokoh perlawanan, melainkan sebagai misteri yang belum terjawab. Istana ingin memahami, masyarakat ingin tahu, dan para wali memilih diam. Ketegangan ini membuat suasana semakin padat.
Meski tidak pernah meledak, raja mulai mempertimbangkan langkah berikutnya. Jika pengawasan tidak membuahkan hasil, maka pendekatan lain perlu dipikirkan. Bukan pendekatan keras, melainkan pendekatan yang lebih personal. Sebab mungkin Syekh Magelung Sakti tidak bisa dihadapi sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin bagi kekuasaan itu sendiri. Dan ketika istana mulai mengawasi dengan sungguh-sungguh, cerita ini pun memasuki babak baru. Babak ketika jarak antara penguasa dan sosok sunyi itu semakin menyempit. Bukan untuk benturan terbuka, tetapi untuk sebuah ujian yang lebih halus dan lebih menentukan. Setelah pengawasan istana dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh, raja mulai memahami satu hal yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya. Pengaruh Syekh Magelung Sakti tidak bisa dipatahkan dengan kekuasaan, namun juga tidak bisa diabaikan. Maka muncullah pilihan yang selama ini selalu berhasil bagi istana. Pendekatan melalui pemberian. Dalam sejarah kekuasaan, banyak persoalan selesai dengan hadiah, jabatan, tanah, perlindungan, atau sekadar pengakuan. Raja tidak bermaksud merendahkan Syekh Magelung Sakti. Ia hanya menjalankan cara yang selama ini ia pahami. Jika seseorang berpengaruh, maka pengaruh itu harus dirangkul. Utusan-utusan istana pun bergerak dengan bahasa yang halus. Tidak membawa perintah, tidak membawa ancaman. Mereka membawa penghormatan dan tawaran yang disusun dengan kata-kata terbaik. Bukan untuk membeli kesetiaan, melainkan untuk mengajak mendekat. Namun sejak awal, pendekatan ini terasa ganjil. Setiap tawaran yang disampaikan tidak pernah ditolak, namun juga tidak pernah diterima. Syekh Magelung Sakti mendengarkan dengan tenang, menanggapi seperlunya, lalu kembali pada kesunyiannya. Tidak ada sikap menentang, tidak ada pula tanda ketertarikan. Bagi utusan istana, sikap ini membingungkan. Mereka terbiasa menghadapi penolakan yang keras atau penerimaan yang jelas. Namun kali ini, mereka pulang tanpa membawa jawaban. Tidak ada kesepakatan, tidak ada janji. Hanya kesan bahwa apapun yang mereka tawarkan tidak menyentuh inti persoalan. Raja mendengar laporan itu dengan wajah yang sulit dibaca. Ia mulai menyadari bahwa ada jenis ilmu yang tidak bisa disentuh oleh kekuasaan dunia. Ilmu yang tidak membutuhkan pengakuan, tidak bergantung pada fasilitas, dan tidak tergoda oleh kedudukan. Sementara itu, para wali yang mengamati dari kejauhan mulai memahami arah konflik ini. Mereka tahu, ketika istana mencoba merangkul dengan pemberian, yang diuji bukan Syekh Magelung Sakti, melainkan keteguhan niatnya. Dan sejauh ini, ujian itu tidak menghasilkan celah. Beberapa wali bahkan mulai berbisik satu sama lain. Ilmu yang tidak bisa dibeli, biasanya tidak ingin dimiliki. Ia hanya hadir sebagai hasil dari pelepasan, bukan dari pencarian. Dan di titik inilah, perbedaan antara kekuasaan dan keikhlasan menjadi semakin jelas. Syekh Magelung Sakti tetap tidak bergeser dari posisinya. Ia tidak mendekat ke istana, tidak pula menjauh. Ia tidak mengkritik, tidak memuji. Namun, justru sikap inilah yang membuat istana semakin resah. Kekuasaan selalu ingin memastikan bahwa setiap pengaruh berada dalam kendalinya. Upaya mendekat dengan cara dunia pun perlahan kehilangan daya. Raja mulai menyadari bahwa selama ini ia berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan alat-alat kekuasaan. Dan kesadaran ini membawa kegelisahan baru, kegelisahan yang tidak bisa diatasi dengan perintah. Di sisi lain, masyarakat tidak melihat adanya perubahan sikap dari Syekh Magelung Sakti. Ia tetap sama seperti sebelumnya, tidak lebih menonjol, tidak lebih tersembunyi. Namun justru karena konsistensi itulah, wibawanya semakin kuat di mata banyak orang. Ilmu yang tidak bisa dibeli selalu meninggalkan pertanyaan. Jika tidak untuk kekuasaan, tidak untuk pengaruh, dan tidak untuk pengakuan, lalu untuk apa ilmu itu dijaga sedemikian rupa? Pertanyaan inilah yang mulai menggelisahkan banyak pihak, baik di istana maupun di kalangan spiritual. Dan ketika pendekatan melalui pemberian tidak membuahkan hasil, raja mulai mempertimbangkan langkah yang lebih dalam. Bukan lagi soal merangkul, melainkan soal memahami sumber kekuatan yang tidak bisa dibeli itu sendiri. Setelah istana gagal memahami ilmu yang tidak bisa dibeli, perhatian perlahan bergeser ke kalangan para wali. Bukan karena mereka ingin terlibat, melainkan karena mereka tidak bisa sepenuhnya menjauh. Nama Syekh Magelung Sakti kini berada di tengah pusaran yang semakin rapat, dan setiap langkah menuju dirinya
membawa niat yang berbeda. Sebagian wali datang dengan hati yang jernih. Mereka tidak membawa pertanyaan besar, tidak pula berharap mendapatkan sesuatu. Kedatangan mereka lebih menyerupai kunjungan batin, sekadar ingin menyaksikan dan merasakan. Mereka tahu, tidak semua pertemuan harus menghasilkan pelajaran yang bisa dibawa pulang. Namun tidak semua niat sehalus itu. Ada wali yang datang dengan kegelisahan yang tersembunyi. Mereka telah lama berada di puncak pengaruh spiritual, dihormati oleh masyarakat, dan dijadikan rujukan. Kehadiran Syekh Maglung Sakti memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kedalaman batin selalu sejalan dengan ketenaran? Perbedaan niat ini tidak pernah diucapkan secara terbuka. Tidak ada perdebatan, tidak ada adu argumen, semuanya berlangsung dalam diam. Namun bagi mereka yang peka, ketegangan itu terasa jelas. Sebab niat tidak bisa disembunyikan sepenuhnya, ia selalu meninggalkan jejak dalam sikap dan cara memandang. Syekh Maglung Sakti tidak memperlakukan siapapun secara berbeda. Ia tidak menyambut lebih hangat mereka yang terkenal, dan tidak pula menjauh dari mereka yang datang tanpa nama. Justru sikap inilah yang menjadi ujian paling berat. Sebab, ketika semua diperlakukan sama, yang tampak adalah isi batin masing-masing. Ada wali yang pulang dengan ketenangan. Mereka merasa tidak kehilangan apapun, karena sejak awal tidak datang untuk mengambil. Namun ada pula yang pulang dengan kegelisahan yang semakin besar. Bukan karena ditolak, melainkan karena menyadari adanya keterikatan yang belum terlepas. Di antara para wali, mulai muncul bisikan yang semakin sering terdengar. Bukan bisikan permusuhan, melainkan perbandingan halus. Siapa yang paling dekat, siapa yang paling memahami, dan siapa yang dianggap paling layak. Meskipun tidak pernah disebut sebagai perebutan, suasananya mulai mengarah ke sana. Istana mengamati perkembangan ini dengan seksama. Raja melihat adanya potensi perpecahan halus di kalangan spiritual. Dan seperti kekuasaan pada umumnya, ia memahami bahwa perbedaan niat bisa menjadi celah. Namun Raja juga sadar, memainkan perbedaan di wilayah batin adalah langkah yang sangat berisiko. Para wali sepuh mulai menyadari bahaya yang lebih besar. Bukan bahaya dari Syekh Maglung Sakti, melainkan bahaya dari ego yang menyusup ke dalam pencarian spiritual. Ilmu yang seharusnya membebaskan, justru bisa menjadi sumber pertikaian jika didekati dengan keinginan memiliki. Syekh Maglung Sakti tetap berada di pusat semua ini, tanpa mengambil posisi. Ia tidak memilih, tidak menilai, dan tidak menegaskan siapapun. Namun justru karena itulah, perbedaan niat menjadi semakin jelas, seolah setiap orang dipersilakan melihat dirinya sendiri melalui keheningan yang ia hadirkan. Masyarakat mulai mendengar kabar yang beragam. Ada yang mengatakan, Syekh Maglung Sakti sangat dekat dengan wali tertentu. Ada pula yang mengatakan, ia tidak dekat dengan siapapun. Semua cerita itu berkembang tanpa konfirmasi, memperkuat aura misteri yang menyelimutinya. Di titik ini, perebutan belum terjadi secara nyata. Namun benihnya telah tumbuh, bukan perebutan secara kasar, melainkan perebutan makna dan kedekatan batin. Dan sejarah sering menunjukkan, konflik paling sulit disembuhkan adalah konflik yang lahir dari niat yang tidak pernah diakui. Setelah para wali datang dengan niat yang berbeda-beda, Raja merasakan sesuatu yang selama ini hanya ia duga, mulai menjadi nyata. Pengaruh Syekh Maglung Sakti tidak lagi bergerak di pinggiran. Ia telah menyentuh inti keseimbangan antara kekuasaan dan keilmuan, tempat di mana keputusan besar biasanya lahir. Ketakutan Raja kini tidak lagi bersifat samar. Ia tidak lagi sekadar gelisah oleh laporan, melainkan oleh perubahan suasana yang ia rasakan sendiri. Para pejabat yang biasanya cepat menunduk, kini lebih tenang dalam berbicara. Para tokoh agama yang dulu mudah diajak berdamai, kini memilih berhati-hati dan menjaga jarak. Yang paling mengganggu Raja bukanlah penentangan, melainkan ketiadaannya. Tidak ada protes, tidak ada penolakan terbuka. Namun justru karena itu, Raja merasa kehilangan pijakan. Kekuasaan selama ini berdiri di atas kepastian reaksi. Ketika reaksi itu hilang, kekuasaan pun kehilangan cerminnya. Dalam pertemuan tertutup, Raja mulai mengungkapkan kegelisahannya kepada para penasihat terdekat. Ia menyadari bahwa Syekh Maglung Sakti
tidak sedang membangun pengaruh politik. Namun justru itulah yang membuatnya sulit dihadapi. Sebab pengaruh batin tidak bisa dilumpuhkan dengan aturan. Para penasihat mencoba menenangkan raja. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada bukti pelanggaran. Tidak ada ajaran yang bisa dianggap berbahaya. Namun kata-kata itu justru mempertebal ketakutan raja. Jika tidak ada kesalahan, lalu dengan alasan apa ia bisa bertindak? Raja mulai menyadari bahwa ketakutannya bukan berasal dari ancaman nyata, melainkan dari kemungkinan kehilangan kendali. Ia takut bukan karena Syekh Maglung Sakti akan mengambil alih kekuasaan, melainkan karena rakyat dan para wali tidak lagi sepenuhnya bergantung pada istana untuk merasa aman. Di titik ini, raja dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bertindak keras berisiko menimbulkan kegelisahan yang lebih besar, namun membiarkan keadaan berjalan apa adanya terasa seperti menyerahkan kekuasaan secara perlahan. Ketakutan itu menumpuk tanpa menemukan jalan keluar. Sementara itu, para wali mulai merasakan tekanan yang datang dari dua arah. Dari dalam, mereka diuji oleh niat masing-masing. Dari luar, mereka menyadari bahwa setiap gerak mereka kini berada dalam sorotan. Tidak ada yang ingin dianggap berpihak, namun tidak ada pula yang ingin dianggap bersembunyi. Syekh Maglung Sakti tetap berada di luar semua ketegangan itu. Ia tidak menunjukkan sikap menghadapi istana, tidak pula memberikan dukungan kepada siapapun. Namun ketenangannya justru menjadi kontras yang tajam dengan kegelisahan raja, seolah memperlihatkan perbedaan antara kekuasaan yang dijaga dan keutuhan batin yang tidak perlu dijaga. Ketakutan raja mencapai puncaknya ketika ia menyadari satu hal yang paling ia hindari. Selama ini, ia selalu menjadi pusat keputusan. Namun kini, ada sesuatu yang bergerak tanpa menunggu persetujuannya. Dan yang lebih mengganggu, pergerakan itu tidak bisa dihentikan dengan cara apapun yang ia kenal. Raja mulai mempertimbangkan langkah yang lebih langsung, bukan langkah terbuka yang kasar, melainkan pendekatan yang tampak tulus. Ia ingin memahami Syekh Maglung Sakti secara pribadi, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai sumber pengaruh yang tidak bisa ia abaikan. Keputusan ini tidak diumumkan, ia hanya disimpan di dalam hati raja dan lingkaran terdalam istana. Namun keputusan yang lahir dari ketakutan seringkali membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ketika ketakutan raja mencapai puncaknya dan para wali berada dalam tekanan yang semakin rapat, suasana di sekitar Syekh Maglung Sakti berubah menjadi senyap yang penuh makna. Tidak ada pengumuman, tidak ada pernyataan terbuka. Namun di balik keheningan itu, sebuah perebutan halus mulai berlangsung tanpa pernah diucapkan. Perebutan ini bukan tentang kekuasaan yang tampak, bukan pula tentang wilayah atau pengikut. Ia terjadi di ranah yang lebih dalam, ranah pengakuan batin. Siapa yang merasa paling memahami, siapa yang merasa paling dekat, dan siapa yang diam-diam berharap mendapat isyarat khusus. Para wali tidak pernah menyebutnya sebagai persaingan, mereka tetap saling menghormati, tetap menjaga adab, dan tetap berbicara dengan bahasa yang tenang. Namun di balik sikap itu, masing-masing membawa harapan yang berbeda. Harapan untuk dipahami, untuk diakui, atau sekadar untuk diyakinkan bahwa jalan yang ditempuh selama ini tidak sia-sia. Syekh Maglung Sakti tidak pernah memberi tanda yang bisa ditafsirkan sebagai pilihan. Ia tidak menunjukkan kedekatan yang istimewa kepada siapapun. Justru sikap netral inilah yang membuat perebutan semakin terasa. Karena ketika tidak ada penegasan dari luar, setiap orang mulai menafsirkan dari dalam dirinya sendiri. Sebagian wali mulai merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah keinginan untuk dekat itu benar-benar lahir dari kerinduan akan kebenaran, atau justru dari kebutuhan untuk merasa unggul? Pertanyaan ini tidak pernah diucapkan, namun terus bergaung dalam batin. Di sisi lain, istana melihat situasi ini sebagai peluang sekaligus ancaman. Raja menyadari bahwa para wali tidak berada dalam satu sikap yang seragam. Ada perbedaan pandangan, perbedaan kesiapan, dan perbedaan niat. Namun raja juga sadar, menyentuh perbedaan ini secara terbuka bisa memicu kekacauan yang tidak terkendali. Maka perebutan itu dibiarkan berlangsung dalam diam. Tidak ada campur tangan langsung, tidak ada larangan. Namun setiap gerak dicermati, setiap perubahan sikap diperhatikan. Istana menunggu, para wali menahan diri, dan Syekh Maglung Sakti
tetap berada di tengah tanpa mengambil peran. Menariknya, perebutan yang tidak pernah terucap ini justru menyingkap banyak hal. Ada wali yang memilih menjauh setelah menyadari niatnya belum bersih. Ada pula yang semakin mendekat, bukan untuk meminta, melainkan untuk membersihkan diri dari keinginan memiliki. Masyarakat hanya melihat permukaan dari semua ini. Mereka mendengar kabar yang simpang siur. Ada yang mengatakan, Syekh Magelung Sakti telah memilih wali tertentu. Ada yang mengatakan, ia menolak semua kedekatan. Namun kebenaran tidak pernah benar-benar muncul ke permukaan. Syekh Magelung Sakti sendiri tidak berubah. Ia tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Tidak menanggapi bisik-bisik, tidak meluruskan kabar. Seolah ia memahami bahwa perebutan ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang apa yang ada di dalam hati mereka yang mendekat. Perebutan tanpa kata ini perlahan menguras energi banyak pihak. Sebab konflik yang tidak diucapkan seringkali lebih melelahkan daripada konflik terbuka. Yang ada hanyalah proses panjang menghadapi diri sendiri. Dan dari sinilah cerita mulai bergerak menuju titik balik. Karena ketika perebutan tidak lagi menghasilkan kepuasan, dan ketika keheningan tidak lagi mampu menahan arus kepentingan, sesuatu harus berubah, entah dalam bentuk kejelasan atau dalam bentuk perpisahan. Setelah perebutan yang tidak pernah terucap menguras batin banyak pihak, suasana di sekitar Syekh Magelung Sakti perlahan berubah. Bukan karena keputusan besar diumumkan, melainkan karena kelelahan mulai menyadarkan banyak orang. Perebutan yang lahir dari diam ternyata tidak membawa ketenangan, hanya menyisakan kegelisahan yang halus namun terus menggerogoti. Di titik inilah, sebagian wali mulai sampai pada pemahaman yang sederhana, namun berat, bahwa sejak awal, tidak pernah ada ilmu yang benar-benar diperebutkan. Yang ada hanyalah keinginan manusia untuk merasa dekat, merasa dipilih, dan merasa lebih memahami dibanding yang lain. Syekh Magelung Sakti tidak pernah membuka ruang perebutan. Ia tidak menjanjikan kedekatan khusus, tidak menawarkan warisan ilmu, dan tidak pernah memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang bisa dimiliki. Namun justru karena tidak ada yang ditawarkan, banyak orang datang dengan harapan yang mereka bangun sendiri. Beberapa wali mulai menarik diri secara perlahan, bukan karena kecewa, melainkan karena menyadari bahwa kehadiran mereka masih disertai keinginan untuk mendapatkan. Mereka memilih kembali ke laku masing-masing, membawa pulang pelajaran yang tidak tertulis, bahwa ilmu sejati seringkali muncul ketika pencarian dihentikan. Ada pula wali yang tetap bertahan dalam kedekatan, namun dengan sikap yang berubah. Mereka tidak lagi menunggu pengakuan, tidak lagi berharap isyarat. Mereka hanya hadir sebagaimana adanya, menerima keheningan tanpa menuntut makna tambahan. Perubahan sikap ini terasa jelas oleh mereka yang peka. Suasana yang sebelumnya tegang oleh harapan, kini menjadi lebih lapang. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang siapa yang paling dekat, siapa yang paling layak. Yang tersisa hanyalah keheningan yang jujur. Istana mengamati perubahan ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Raja melihat bahwa perebutan yang ia khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi dalam bentuk yang bisa ia kendalikan. Namun, ia juga menyadari bahwa pengaruh Syekh Magelung Sakti justru semakin dalam, bukan karena konflik, melainkan karena keteladanan sikap. Bagi raja, ini adalah pelajaran yang tidak mudah diterima. Kekuasaan selalu bekerja dengan mekanisme perebutan dan penguasaan. Namun di hadapannya kini berdiri sebuah kenyataan lain, bahwa ada pengaruh yang tumbuh justru ketika tidak ada yang direbut. Syekh Magelung Sakti sendiri tetap sama seperti sebelumnya. Ia tidak menanggapi perubahan ini dengan penjelasan panjang. Ia hanya menjalani hidupnya dengan ketenangan yang utuh. Namun dari sikap itulah, makna mulai terbaca dengan lebih jelas. Ilmu tidak pernah diperebutkan, karena ilmu sejati tidak bisa dimiliki. Ia bukan benda yang berpindah tangan, bukan pula kedudukan yang bisa diwariskan. Ia tumbuh di dalam diri, seiring dengan pelepasan, bukan dengan pengumpulan. Kesadaran ini perlahan meresap ke berbagai lapisan. Para wali mulai melihat kembali perjalanan mereka sendiri. Istana mulai memahami batas kekuasaan, dan masyarakat merasakan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada figur atau konflik. Namun cerita ini belum sepenuhnya usai, karena setelah pemahaman muncul, selalu ada ujian terakhir. Ujian tentang apakah pelajaran itu benar-benar dihayati,
atau hanya dipahami di permukaan, dan ujian itu akan datang dalam bentuk yang tidak terduga, bukan sebagai konflik besar, melainkan sebagai pilihan sunyi, pilihan antara mempertahankan keterikatan lama atau benar-benar melepaskannya. Setelah pemahaman bahwa ilmu tidak pernah diperebutkan mulai meresap, ujian sesungguhnya pun datang tanpa suara. Ujian ini tidak hadir dalam bentuk konflik terbuka, melainkan sebagai pilihan batin yang harus dihadapi oleh raja dan para wali secara bersamaan. Bagi raja, ujian itu muncul dalam keheningan istana. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia pegang tidak lagi berdiri di atas rasa takut seperti sebelumnya. Rakyat tetap patuh, para tokoh agama tetap menghormati, namun ketergantungan batin perlahan memudar. Raja dihadapkan pada pertanyaan yang tidak pernah ia ajukan pada dirinya sendiri. Apakah kekuasaan harus selalu ditopang oleh ketakutan? Selama ini, raja merasa aman ketika semua tunduk. Namun kini ia melihat bentuk ketaatan yang berbeda, ketaatan yang lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan, dan justru disitulah kegelisahannya diuji. Ia harus memilih, mempertahankan cara lama yang ia kenal, atau menerima perubahan yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Para wali pun menghadapi ujian yang tidak kalah berat. Setelah menyadari bahwa ilmu tidak untuk dimiliki, mereka harus jujur pada diri sendiri. Apakah mereka siap berjalan tanpa merasa paling memahami? Apakah mereka mampu tetap rendah hati ketika tidak lagi menjadi pusat rujukan? Sebagian wali menemukan bahwa ujian ini lebih berat daripada pencarian sebelumnya, sebab melepaskan klaim jauh lebih sulit daripada mencari pengetahuan baru. Tidak semua orang sanggup menerima bahwa kedalaman batin tidak selalu sejalan dengan pengakuan. Syekh Magelung Sakti tidak pernah mengumumkan ujian ini, namun keberadaannya menjadi latar bagi semua pilihan yang diambil. Ia tidak mendorong, tidak menahan. Ia hanya hadir sebagaimana adanya, dan dari kehadiran itulah setiap orang dipaksa menghadapi dirinya sendiri. Ada wali yang memilih kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih membumi. Ada pula yang memilih jalan sunyi yang lebih dalam. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada hanyalah kejujuran dalam memilih. Raja mulai merasakan bahwa mengendalikan segalanya justru membuatnya kehilangan ketenangan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa kekuasaan tidak harus selalu berada di pusat perhatian, bahwa ada saatnya seorang penguasa belajar untuk tidak campur tangan. Ujian ini tidak menghasilkan keputusan besar yang dicatat sejarah. Tidak ada dekrit, tidak ada perubahan struktur, namun dampaknya terasa jauh lebih dalam. Hubungan antara kekuasaan dan keilmuan perlahan menemukan jarak yang lebih sehat. Masyarakat merasakan perubahan suasana. Tidak ada euforia, tidak ada ketegangan. Yang ada hanyalah keseimbangan baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah keseimbangan yang lahir bukan dari kesepakatan formal, melainkan dari kesadaran bersama. Syekh Magelung Sakti tetap berada di luar sorotan, namun perannya justru semakin jelas. Ia bukan penggerak, bukan penentu, ia hanyalah penanda. Penanda bahwa setiap zaman akan selalu menguji raja dan wali dengan cara yang berbeda. Ketika ujian ini perlahan terlewati, cerita mulai bergerak menuju akhir yang sunyi. Karena setelah pilihan diambil, tidak ada lagi yang perlu diperebutkan atau dipertahankan. Yang tersisa hanyalah perjalanan masing-masing. Dan dalam perjalanan itu, keberadaan Syekh Magelung Sakti mulai memasuki fase yang paling menentukan. Setelah raja dan para wali melewati ujian masing-masing, satu perubahan besar mulai terasa tanpa pernah diumumkan. Nama Syekh Magelung Sakti perlahan jarang disebut. Bukan karena dilupakan, melainkan karena tidak lagi terlihat. Ia tidak berpamitan, tidak meninggalkan pesan, dan tidak memberi tanda apapun. Orang-orang yang sebelumnya merasa sering mendengar kabarnya, kini mulai bertanya-tanya. Mereka mencari di tempat-tempat yang biasa disebut sebagai persinggahannya, namun tidak menemukan apapun selain cerita lama. Seolah Syekh Magelung Sakti memang tidak pernah menetap, dan kini hanya melanjutkan kebiasaannya untuk tidak tinggal. Para wali menyadari perubahan ini lebih awal. Mereka merasakan bahwa keheningan yang tersisa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu keheningan dipenuhi ketegangan dan harapan, kini ia terasa lebih lapang. Tidak ada lagi rasa menunggu, tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan. Sebagian wali memahami bahwa menghilangnya Syekh Magelung Sakti
bukanlah pelarian. Ia justru menjadi bagian dari pelajaran terakhir, bahwa sosok yang sejak awal tidak ingin dimiliki, memang tidak akan tinggal untuk dijadikan pegangan. Istana pun merasakan hal yang sama. Pengawasan yang selama ini dilakukan, tidak lagi menemukan arah. Tidak ada laporan baru, tidak ada pergerakan yang perlu dicermati. Raja akhirnya menyadari bahwa ancaman yang ia takutkan tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Menghilangnya Syekh Maglung Sakti memaksa semua pihak berdiri sendiri. Para wali tidak lagi bisa berlindung pada kedekatan batin. Raja tidak lagi bisa menjadikan satu nama sebagai pusat kegelisahan. Masyarakat tidak lagi menunggu perubahan dari sosok tertentu. Dan justru, disitulah makna mulai terbuka. Selama Syekh Maglung Sakti hadir, banyak orang mendekat dengan harapan. Kini, tanpa kehadirannya, mereka harus melanjutkan perjalanan masing-masing dengan apa yang telah mereka pahami. Tidak ada yang bisa memastikan kemana ia pergi. Ada yang mengatakan, ia kembali ke kehidupan sunyi. Ada pula yang percaya ia memang hanya hadir untuk satu masa, lalu pergi ketika tugasnya selesai. Namun semua itu tidak pernah dikonfirmasi. Syekh Maglung Sakti tidak meninggalkan warisan berupa ajaran tertulis. Tidak pula meninggalkan murid yang mengaku sebagai penerus. Yang ia tinggalkan hanyalah perubahan cara pandang. Perubahan yang tidak bisa dihapus, karena telah menjadi bagian dari batin banyak orang. Bagi sebagian orang, kepergiannya terasa mengecewakan. Namun bagi mereka yang memahami, menghilangnya justru menjadi penegasan bahwa ilmu sejati tidak bergantung pada kehadiran seorang guru. Ia hidup selama seseorang mau menjaganya dalam laku. Cerita ini pun mulai mereda, tidak dengan ledakan akhir, melainkan dengan kesunyian yang penuh makna, seperti air yang kembali tenang setelah riak kecil berlalu. Namun sebelum benar-benar berakhir, masih tersisa satu pertanyaan yang menggantung. Jika Syekh Maglung Sakti telah pergi, lalu apa yang sebenarnya ia tinggalkan? Dan apakah pelajaran itu benar-benar dipahami? Atau hanya dikenang sebagai kisah yang indah? Pertanyaan inilah yang akan menjadi penutup dari seluruh perjalanan ini. Sebuah refleksi yang tidak ditujukan pada raja atau wali semata, tetapi pada setiap orang yang pernah mendengar kisah ini. Setelah menghilangnya Syekh Maglung Sakti, dunia tidak runtuh. Istana tetap berdiri, para wali tetap menjalani laku, dan masyarakat tetap melanjutkan hidupnya. Namun sesuatu telah berubah secara mendasar, bukan di luar, melainkan di dalam diri mereka yang pernah bersentuhan dengan kisah ini. Ketakutan yang dulu diarahkan pada satu sosok, kini tidak lagi memiliki tempat. Raja tidak lagi bisa menunjuk satu nama sebagai sumber kegelisahan. Para wali tidak lagi bisa mengaitkan kegundahan mereka pada kehadiran atau kepergian seseorang. Yang tersisa hanyalah ruang sunyi untuk bercermin. Perlahan, satu demi satu mulai menyadari bahwa ketakutan selama ini tidak pernah benar-benar berasal dari Syekh Maglung Sakti. Ia hanyalah cermin yang membuat gemetar bukan ilmunya, bukan pengaruhnya, melainkan bayangan yang muncul dari dalam diri masing-masing. Raja akhirnya memahami bahwa yang ia takuti bukan kehilangan kekuasaan, melainkan kehilangan kendali. Ketika ia tidak bisa mengatur segalanya, muncul rasa hampa yang selama ini tertutup oleh gemerlap istana. Ketakutan itu tidak diciptakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari kelekatan pada kuasa. Para wali pun menghadapi kesadaran yang serupa. Ketakutan mereka bukan pada kedalaman ilmu Syekh Maglung Sakti, melainkan pada kemungkinan bahwa perjalanan batin tidak pernah selesai, bahwa selalu ada ruang untuk tidak tahu. Dan disitulah ego sering merasa terancam. Masyarakat yang sebelumnya menunggu arah dari tokoh besar, kini belajar berdiri sendiri. Sebagian merasa kehilangan pegangan, sebagian lain justru menemukan ketenangan baru. Ketakutan akan ketergantungan perlahan berubah menjadi keberanian untuk menjalani hidup dengan kesadaran. Syekh Maglung Sakti tidak hadir untuk menyingkirkan ketakutan siapapun. Ia hanya memperlihatkannya. Dan ketika ia pergi, tidak ada lagi alasan untuk lari dari apa yang sebenarnya harus dihadapi. Di titik inilah, pelajaran terakhir menjadi sangat jelas. Ketakutan tidak bisa diusir dengan kekuasaan, tidak bisa diatasi dengan ilmu, dan tidak bisa diserahkan pada guru. Ia hanya bisa dihadapi dengan kejujuran pada diri sendiri. Sejarah mungkin tidak mencatat pertemuan, ajaran, atau akhir perjalanan Syekh Maglung Sakti. Namun jejaknya hidup dalam perubahan batin,
banyak orang, bukan sebagai legenda yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat yang lembut namun tegas, bahwa selama manusia masih takut kehilangan, takut tidak diakui, dan takut tidak menguasai, maka sosok seperti Syekh Maglung Sakti akan selalu muncul dalam bentuk yang berbeda. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk menyadarkan. Dan ketika ketakutan itu akhirnya dikenali sebagai milik sendiri, tidak ada lagi yang perlu diperebutkan. Tidak ada ilmu yang harus dikejar dengan gelisah. Tidak ada kekuasaan yang harus dipertahankan dengan cemas. Yang tersisa hanyalah laku hidup yang sederhana. Menjalani hari dengan sadar, menerima batas, dan melepaskan kelekatan. Disitulah kisah ini benar-benar berakhir. Bukan dengan jawaban pasti, melainkan dengan ruang refleksi yang terbuka. Karena pada akhirnya, ketakutan terbesar bukan pada apa yang tidak kita ketahui, tetapi pada apa yang kita temukan ketika berani melihat ke dalam diri sendiri.